Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hafidah Hasan, Stambuk 102 2018 0007, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang tafsiran surat Az-Zariyah ayat 56 tentang tujuan pendidikan. Adapun ayatnya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Adapun artian perkata yaitu khalaqtu, telah menciptakan, jin insan manusia, liya'budu, untuk menyembah. Maksud ayat di atas adalah Allah menciptakan manusia dengan tujuan untuk menyuruh mereka beribadah kepadanya, bukan karena Allah butuh kepada mereka. Kehadiran manusia ke bumi melalui proses kelahiran, sedangkan kematian sebagai pertanda habisnya kesempatan hidup di dunia, dan selanjutnya kembali menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya semasa hidup di dunia. Ayat ini pula dengan sangat jelas mengabarkan kepada kita bahwa tujuan menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam gerak langkah dan hidup manusia haruslah senantiasa diniatkan untuk mengabdi kepada Allah. Tujuan pendidikan yang utama dalam Islam menurut Al-Quran adalah agar terbentuknya insan-insan yang sadar akan tugas utamanya di dunia ini sesuai dengan asal mula penciptanya, yaitu sebagai abid, sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan baik dari sisi pendidik atau anak didik harus didasari sebagai pengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam khasanah pemikiran pendidikan Islam, pada umumnya para ulama berpendapat bahwa tujuan akhir pendidikan Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa. Maka dalam konteks pendidikan Islam justru harus lebih dari itu. Dalam arti, pendidikan Islam bukan sekedar diarahkan untuk mengembangkan manusia yang beriman dan bertakwa, tetapi justru berusaha mengembangkan manusia menjadi imam atau pemimpin bagi orang beriman dan bertakwa. Untuk memahami profil imam atau pemimpin bagi orang yang bertakwa, maka kita perlu mengkaji makna takwa itu sendiri. Inti dari makna takwa ada dua macam, yaitu itba syariatillah, yaitu mengikuti ajaran Allah yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis, dan sekaligus ittiba sunnatullah, mengikuti aturan-aturan Allah yang berlalu di alam ini. Orang-orang yang ittiba sunnatullah adalah orang-orang yang memiliki keluasan ilmu dan kematangan profesionalisme sesuai dengan bidang keahliannya. Imam bagi orang-orang yang bertakwa artinya, di samping dia sebagai orang yang memiliki profil sebagai itbah syariatillah sekaligus itbah sunnatillah, juga mampu menjadi pemimpin, penggerak, pendorong, inovator, dan teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Keterkaitan surat Az-Zariyah ayat 56 dengan tujuan pendidikan. Secara normatif, tujuan pendidikan di Indonesia diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sidiknas. Di dalam undang-undang ini disebutkan bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Hal ini tentunya sesuai dengan seimbang antara tujuan pendidikan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dengan apa yang terkandung di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, bahwa hakikatnya tujuan pendidikan pada dasarnya adalah untuk menciptakan manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pendidikan, khususnya pendidikan Islam, bervariasi, meliputi berbagai aspek kehidupan manusia yang diapresiasi sebaik mungkin, ditujukan pada jalan yang lurus, yang diridhoi Allah, menjauhkan dari jalan yang menyesatkan dan merugikan serta mengakibatkan kesengsaraan di dunia dan akhirat. Pendidikan Islam dengan seluruh lembaga dan para penyelenggara dalamnya harus mengajari manusia untuk beribadah yang benar kepada Allah, melatihnya untuk melaksanakannya sesuai yang digariskan oleh Allah, baik berupa kewajiban maupun secara sunnah. Pengajaran peribadahan harus diambil dari sumber-sumber yang benar dalam Islam dan teks-teks agama yang benar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Pengajaran ini tidak akan terrealisasi sesuai dengan yang diinginkan kecuali dengan melaksanakan keimanan, keislaman, keadilan, dan berjihad di jalan Allah. Semuanya diterapkan sehari-hari setelah menguasai dan memahami secara teori dan keilmuan. Tujuan pendidikan mengarah kepada pembentukan manusia yang berperi kehidupan, takwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, sesuai dengan keindahan, kesempurnaan, dan ketinggian derajatnya, menguasai dan memelihara alam dan tempat tinggalnya, dan terpenuhi hak-hak asasinya. Nilai-nilai pendidikan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Surat Az-Zariyat ayat 56 ini secara garis besar menjelaskan tentang hakikat sejati tujuan dari diciptakannya jin dan manusia, yaitu lain adalah untuk beribadah kepadanya dan senantiasa meminta petunjuk hanya kepadanya. Manusia sejak awal sudah diperintahkan untuk beribadah kepadanya, mendekatkan diri kepadanya, dan untuk melakukan hal itu sangatlah diperlukan pendidikan agar yang kita lakukan tidak melenceng dari yang sudah ditetapkan oleh agama. Nilai yang terkandung dalam surat Az-Zariyat ayat 56 adalah sebagai berikut, yaitu 1. Kita sebagai manusia diciptakan Allah, maka seharusnya kita beriman kepada Allah dan patuh atas segala perintahnya. 2. Kita hendaknya taat dan tunduk terhadap perintah Allah. 3. Jika kita murka kepada Allah, maka Allah akan memberi azab yang pedih kepada kita dan tidak ada seorang pun yang mampu menolak azab tersebut, dan juga tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita untuk menghindari azab tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.